bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengembangan Masyarakat dan ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota. Ya. Dalam hal tanah yang dicadangkan masuk dalam rumah wilayah kabupaten atau kota atau ini ditetapkan oleh gubernur yang melalui SK cadangan gubernur. Cadangan tanah tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rencana kawasan transmigrasi dan rencana perwujudan kawasan transmigrasi. Itu jelas ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bagaimana skema distribusi tanah dan legalisasi aset transmigrasi. Ini dimulai dari cadangan tanah ya tadi, kemudian penyusunan dan penetapan RKT, pengurusan sertifikat KPR, rencana dan pembangunan permukiman, penempatan transmigrasi, kemudian pengukuran dan pembagian lahan, inventarisasi pemilihan lahan, dan terakhir adalah harapan kita bahwa yang menjadi muara ya bahwa Bapak Ibu ya secara kepemilikan legal aset adalah dengan terbitnya sertifikat hak milik. Nah ini tugas kita udah selesai ya di akhir kalau memang transmigrasi sudah mendapatkan sertifikat hak milik terhadap lahan perkarangan dan lahan usaha. Nah kemudian berdasarkan pasal 27 PP nomor 3 tahun 2014 bahwa bidang tanah hak pengelolaan digunakan untuk yang pertama yaitu lahan tempat tinggal dan lahan usaha permigran dan penduduk setempat ya, yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran. Dan yang kedua adalah digunakan sebagai pembangunan prasarana dan fasilitas umum serta permukiman dan kawasan. Jadi ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Nah ini menyangkut kebijakan ya Menteri Desa dan Organisasi. Tentunya ini sebagai acuan rujukan kita yang pertama adalah kalau kita mengacu kepada berdasarkan pasal 29 ayat 7 Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 15 tahun 97 tentang transmigrasiannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 29 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang nomor 15 tahun 97 tentang transmigrasian disampaikan bahwa pengurusan sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menjadi tanggung jawab Menteri. Ya, ini menjadi tanggung jawab Menteri. Pengurusan sertifikat hak milik. Dan sedangkan penerbitan sertifikat hak miliknya itu nanti adalah kewenangan dari BPN. Dalam hal sertifikat hak milik telah terbit seluruhnya, maka tanggung jawab Menteri telah selesai. Ya, telah selesai. Nah, kemudian yang B, dalam hal permukiman transmigrasi telah diserahkan pembinaannya kepada pemerintah daerah setempat, maka kewenangan dan tanggung jawab beralih kepada pemerintah daerah. Hal tersebut tertuang di dalam bab 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dulu teman-teman saya dari Jambi. Saya suka sekali Mas. Saya teringat 23 tahun yang lalu rambut saya ya gondrong seperti teman-teman saya dari Jambi. Saya teringat waktu itu saya masih advokasi kasus permasalahan tanah di Jawa Timur. Kebetulan saya juga tergabung sebagai teman. Dan saat ini saya diberikan tugas oleh Pak Menteri terkait dengan untuk mendampingi lah ya, memberikan fasilitasi di Direktorat Pengembangan SP. Pusat SKP salah satu tugasnya adalah fasilitasi permasalahan pertama advokasi pertama transmigrasi termasuk fasilitasi percepatan SHM. Rambut saya gondrong juga. Rambut saya malah jauh lebih gondrong setinggal hitam, lurus. Kalau kami, Bapak Ibu, fokus walaupun itu di luar beban tugas kami tetap memfasilitasi. Jadi fungsi kami di sini itu bunyinya hanya fasilitasi, ya fasilitasi. Lalu berikutnya Pak, berikutnya yang harus dikedepankan adalah dalam konteks penyelesaian masalah ini kita selalu menyelesaikan masalah itu dengan jalur musyawarah mufakat, non litigasi. Kalau jalur litigasi sudah tidak ada blok, sudah tidak ada cara lain, baru jalur
komunikasi yang ditempuh. Itu kira-kira. Lalu kemudian kaitan dengan ini ada poin penting yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Dalam hal lahan yang diokupasi oleh masyarakat telah terbit sertifikatnya. Saya ulangi, lahan yang diokupasi oleh masyarakat namun telah terbit sertifikat hak miliknya dan atau telah diserahkan ke pemerintah daerah menjadi tugas tanggung jawab pemerintah daerah. Ini poin ujungnya. Sehingga pemerintah daerah harus ada di situ. Kalau di sini saya anggap kita koordinasi, ya kita koordinasi, lalu kemudian kira-kira nanti formulanya seperti apa, siapa yang menentukan. Kami itu, Bapak Ibu saya sampaikan, kami itu berada pada tetap hak warga harus sampai dan tidak boleh ada warga yang dirugikan. Lalu berikutnya, warga itu kan warga masyarakat di kabupaten itu, apalagi sudah diserahkan tugas dan peran pemerintah daerah juga harus optimal. Kalau tidak pemerintah daerah tidak hadir, kita nyelesaikan otot-ototan, dia yang punya wilayah, tidak akan selesai juga. Ya, itu yang sehingga Bapak Ibu kaitan dengan solusi penyelesaian masalah ini, interaksi penanggung jawab dalam konteks menyelesaikan masalah yang Bapak Ibu maksud ini adalah satu pemerintah daerah, yang kedua adalah kami yang Bapak aja, kami, lalu berikutnya adalah ATR BPN. Kalau itu melibatkan perusahaan, berarti ya perusahaannya yang diundang, jangan perwakilannya, yang dia bisa bikin satu keputusan sehingga selesai dengan dari para pihak itulah yang diumpulkan. Nah, Bapak kesini dalam konteks kalau misalnya data dibutuhkan apa, kita bisa kontak untuk menyelesaikan. Jadi harapan kami akan termasuk sebelum Bapak-Bapak hadir di sini ada dari Kabupaten Padang. Itu juga dengan BTPN 4, nah, disebut BTPN 4 kasus lahan tanah di Sumatera Utara di salah satu kabupaten itu tumpang tindih dengan perusahaan ya dengan BTPN 4. Ya pihak BTPN 4 datang ke sini Pak. BTPN-nya 4 datang, Dinas Nakertran Provinsi datang, perwakilan Pemprov datang ke sini Pak. Lalu kemudian perwakilan dari warga juga hadir di sini dalam rangka menyelesaikan itu. Dari sini lalu kemudian pasti langkah akhirnya adalah ke lapangan. Kita ketemu ke lapangan. Titiknya mana sih yang dipersoalkan itu? Apa benar ada atau tidak dan seterusnya. Jadi ini hanya awal-awalan saja Pak. Cuman niat kita adalah bagaimana apa yang menjadi permasalahan Bapak adalah permasalahan kami semua karena kami yang ditugasi oleh Bapak penyadaran tanah. Karena penyadaran tanah itu harus clear. Penyadaran tanah. Siapa yang menyadaran? Pemerintah daerah sudah memprediksi tanahnya harus digunakan untuk transport di sini lah. Sekian ribu hektar dan seterusnya. Itu harus clear dan clear. Dalam perjalanannya Ibu, karena itu ribuan hektar, terkadang sulit juga. Lalu kemudian ditelusuri dari satu bagian ke bagian ribuan hektar kita tersulit. Maka ternyata dalam perjalanannya ada yang masuk di kawasan kita. Itu juga tidak bisa dipungkiri. Maka ada proses penyelesaiannya melibatkan pihak entah kementerian lingkungan hidup misalnya. Dan masing-masing ada mekanismenya. Jadi kalau kita berpedoman pada regulasi, kalau ditanya kita punya kewenangan tidak untuk membantu, tidak ada kewenangan. Tapi tugas mulia kita adalah membantu menyelesaikan waktu. Jadi intinya begini, tetap kita kawal, Bapak kesini hadir di sini, walaupun itu di luar beban kami, ya, tidak dalam beban tugas kami, Pak. Kami tetap. Jadi kalau kami diharapkan hadir dari Kementerian Desa, kita siap hadir. Tetapi Pak, yang mengkoordinasikan para pihak mana saja yang hadir dalam satu hal itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah, kami siap. Apalagi gini terkait dengan pertemuan yang tanggal 22 Maret ini sudah ada dan sudah dilaporkan Pak melalui audiensi, kita tembuskan nanti ke berbagai pihak yang memang punya satu kewenangan untuk menyelesaikan ini. Salah satu contoh adalah di Desa Tebing Tinggi. Di Pak Siswanto,
Asal ada ya Pak, ketemu lagi, Wong Jawa ya. Kita sama juga. Pak Pran, saya juga mau dengan Pak. Jadi pada tahun 2008 ditempatkan transmigrasi di tebing tinggi, nanti Bapak menyampaikan kita dengarkan di bagian mana yang bisa disupport supaya itu segera selesai. Ya segera selesai. Dengan kulit ubun Pak ya, polanya sebanyak 150 KK, namun satu bagian lahan realisasinya hanya 128 KK yang mendapatkan lahan. Begitu Pak Sis ya. Lalu transmigran memperoleh lahan pekarangan dan lahan usaha satu yang statusnya telah bersertifikat seluruhnya, telah bersertifikat seluruhnya. Apalagi sudah bersertifikat seluruhnya, sudah diserahkan kepada daerah, sebetulnya peran serta kota daerah yang harus kita dorong. Sedangkan lahan usaha dua dikompensasi dengan ternak sapi 1 ekor per kakak waktu itu ya, itu pakai itu Sis. Jadi lalu beberapa permasalahan yaitu lahan usaha satu milik 93 kakak yang dibagikan berada di lahan rawa atau air payau. LU1 milik 39 kakak bermasalah dengan lahan PT Adimulia Prima Lestari sejak betul gitu ya, sejak 2010. Haki itu terbitnya tahun 2012. Ini kan, ini bisa dirawat juga Pak, karena ini hasil audiensi. Nah, yang nulis juga mungkin ada masalah keluarga atau apa sehingga kadang I jadi A gitu ya. Lalu yang berikutnya Pak, yang berikutnya ya, lokusan berikutnya itu adalah Desa Mekarsari selama saudara Junaidi. Nah, di sini tulis Junai Pak. Iya, ya sama itu. Sama. Oh, sama. Saya hampir memarahi bagian lokasi. Junaidi tulis Junaidi ya Pak. Jadi ini permasalahannya, teman-teman rekan-rekan dan kami kita pahami betul bahwa vokasi yang dilakukan teman-teman ini seberapapun yang dilakukan ini sangat beragam Pak. Dan kita dukung Pak. Jadi konteksnya sama, kami itu sama Pak. Sama ketika masalah muncul ya harus diselesaikan, dan apalagi ketika nyangkut, apalagi ini ada ekspansigrasinya. Kalau kita bicara enak-enak atau menangi dewi Pak Mas Jowo, menangi dewi ini kan urusannya bupati ini ngomong perintah daerah aku ngelem itu Pak Jowo ya Pak. Tapi kami kan tidak begitu, kita fasilitasi semua. Mohon diminum kopinya diminum Mas, atau kulinya diminum. Kalau kopi Jakarta itu warnanya putih Pak, kopi Jambi Pak. Ini nanti saya harapkan teman-teman dari Wali, kalau teman-teman yang mendampingi dalam konteks fasilitas atau penampilan hukumnya, kalau teman-teman rekan-rekan dari hukum ini kan mengkaji kaitan regulasinya, kira-kira sudah mana sih atau yang bagaimana gitu. Kalau teman-teman saya yakin sepakat niatannya sama, nanti kita dengarkan lagi seperti apa setelah pasca 22 itu dilakukan, ketemu sama siapa, lalu kemudian ada rencana apa. Yang jelas masalahnya akan selesai para pihak kumpulkan, ada pemerintah daerahnya duduk dalam satu meja, ada perwakilan ya, bisa Pak Jais dan Pak Siswanto itu harus hadir Pak, bersama-sama dengan pemerintah kabupatennya di situ. Lalu kemudian yang punya sejarahnya terang ya, yang melibatkan terang di sana. Syukur-syukur kami juga diundang, kami siap kok diundang ke sana. Yang pertama bisa jalan-jalan Pak. Yang kedua nomor saudara di sana kan gitu. Ada teman-teman kami yang belum menikah juga barangkali dapat jodoh di sana. Niatan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti Bapak-bapak yang di sini menyampaikan maksud dan tujuannya seperti apa. Tindak lanjut ke depan harus bagaimana. Kami juga ada tim dari bagian hukum, dari penempatan, direktorat fasilitas penempatan persebaran penduduk juga hadir, dari juru hukum juga hadir, dari perencanaan juga hadir. Perencanaan ya? Oh, tak pikir Pak Pambang, pikir Pak Pambang, adiknya. Mas, siapa? Bukan. Ya, bocor. Ya sudah panas dari direktur itu. Nanti lah kalau kita pensiun Pak Bro Bujun, ya nanti direkturnya. Oke, monggo waktu kita berikan santai saja, Ibu, santai saja. Intinya bahwa kami punya 300 permasalahan di kantor fasilitasi selalu kita kawal Pak.
Dan posisi kita adalah posisi ada di warga transmigrasi. Posisi sepanjang itu warga hasil transmigrasi dan namanya ada di SK penempatan atau SK pergantian yang kita kawal dan kita bela sampai selesai-selesainya. Bahkan ada masalah itu yang bertahun-tahun kita selesai banyak. Sing belum selesai 10 tahun juga banyak. Kenapa? Pemerintah daerahnya nggak mau tahu bagaimana bisa selesai.